Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore, Majelis Kita Semua edisi hari ini. Seperti biasa bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, program Majelis Sore sebuah kolaborasi antara UIN Antasari dengan Duta TV untuk menyampaikan kajian-kajian Islami yang tentunya juga akan disampaikan dalam diskusi bersama dengan narasumber yang juga tenaga pengajar dari UIN Antasari Banjarmasin. Seperti biasa saya sudah tidak sendiri di studio Duta TV, telah hadir bergabung bersama kita di sini. Yakni ada Bapak Dr. Haji Husnul Yakin MED dari Fakultas Tarbiyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai tema yang kemudian juga hari ini menarik karena tentu masa-masa sekolah ini sendiri kan sudah dijelang gitu Pak ya. Di tengah-tengah masyarakat kita, para adik-adik kita, siswa-siswi yang kemudian juga sudah masuk baik itu di tingkat paling dasar atau preschool hari ini yang kemudian dikenal begitu ya, atau PAUD. Kemudian juga masuk ke SD, SMP, SMA ataupun sederajat yang kemudian hari ini menjadi fokus bersama. Di tengah kemudian juga persaingan global, kecanggihan teknologi, tema hari ini dirasa perlu untuk kemudian menjadi jawaban untuk kita sebagai persiapan, baik sebagai orang tua, tenaga pengajar atau tenaga pendidik, maupun juga masyarakat yang tentunya bersama-sama mendukung akan peranan pendidikan. Tema kita seputar pendidikan Islam, esensi dan fungsinya dalam menghadapi tantangan global. Kepada Pak Husnul, kita mau mendengar terlebih dahulu seperti apa sebenarnya berkaitan dengan pendidikan Islam ini sendiri, terutama dalam persaingan global hari ini. Silakan Pak Husnul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Duta TV juga kepada UIN Antasari Banjarmasin yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu masalah, satu isu, satu tema besar, itu tentang pendidikan Islam, esensi dan fungsinya dalam menghadapi tantangan global. Nah, para pemirsa sekalian yang saya banggakan rahimakumullah, sekarang ini kita hidup di era yang sangat terbuka ya, sangat terbuka, di mana tidak ada batas-batas geografis, batas-batas tempat, ya, kemudian juga waktu. Semua kita bisa mengakses apapun di dunia ini. Dan orang katakan kita ini hidup di alam yang namanya global village, kampung global, ya, di mana kita setiap saat itu bisa berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Ini kenapa? Ini mungkin karena kemajuan dunia transportasi dan teknologi yang sangat canggih, sehingga apapun yang kita rasakan di sini juga akan dirasakan oleh orang lain di tempat yang berbeda tapi pada waktu yang sama. Jadi kalau dulu misalnya orang mau menonton bola di Amerika sana, orang harus pergi ke Amerika. Sekarang sudah kita bisa langsung saksikan pada jam yang sama ya dengan orang-orang Amerika yang berada di sana. Nah, demikian juga masalah-masalah seperti misalnya haji, kita sudah bisa langsung menyaksikan orang wukuf di padang Arafah, orang tawaf di Masjidil Haram, itu langsung bisa disiarkan secara live dan kita bisa menonton. Nah, dampak daripada globalisasi ini kan tentu selalu bermata dua ya, bermata dua. Jadi selalu ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif ya. Nah, dalam hal ini kita tentu ingin sekali supaya kita, terutama anak-anak kita yang sekarang mungkin masih belum tumbuh secara optimal, bagaimana kita siapkan mereka supaya bisa menghadapi tentang global ini, ya, sehingga mereka mendapatkan kebaikannya secara maksimal, tapi juga pada yang sama mereka bisa mereduksi atau bahkan mengurangi, bahkan mungkin menghindari ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena banyak kita saksikan katakanlah misalnya budaya-budaya luar yang tidak kondusif, yang justru
bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita, bahkan nilai-nilai agama kita itu sendiri. Nah, tentu saja salah satu instrumen yang kami kira sangat potensial, sangat bermanfaat untuk kita siapkan adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini saya kira sejak kita lahir sampai kita meninggal itu akan selalu kita hadirkan, ya, itu sebagai sabda Nabi, pendidikan itu bermula dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi Islam itu menawarkan konsep pendidikan itu sangat holistik, sangat mendalam, sangat menyeluruh, ya, mulai dari bahkan sebelum pranatal, ya, sejak memilih pasangan itu sudah diajarkan, ya, sampai ibunya mengandung, sampai melahirkan, kemudian dibesarkan di bangku sekolah, kemudian juga hidup di masyarakat, di rumah tangga, bahkan sampai meninggal itu selalu bersentuhan dengan dunia pendidikan. Baik, yang tentu menjadi fokus bersama gitu, ya, sebagai umat muslim, sebagai warga negara tentunya dalam hal pendidikan. Memang ketika kita berbicara mengenai pendidikan, Rasulullah SAW ini sendiri begitu luar biasa dalam menyebarkan ilmu, kemudian juga untuk mengajak orang untuk bisa menuntut ilmu. Bahkan ayat yang kemudian juga pertama turun pun juga dalam surah Al-Alaq itu sendiri kan, Iqra, ya, Al-Alaq, yang kemudian juga diminta untuk membaca dan dimaknai bahwa sebagian atau hampir semua dari umat muslim itu untuk kemudian juga memiliki kewajiban dalam hal menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini kan memang hari ini dipahami baik itu di tingkat yang formal ataupun juga yang informal. Nah, di tengah kondisi di mana adanya perbedaan yang kemudian juga kita ingin dengar sendiri begitu, ya. Dari zaman dulu, kalau mekanisme pendidikan itu sendiri seperti apa sebenarnya Pak dalam gambaran pendidikan Islam hari ini dan di tengah-tengah perkembangan zaman hari ini antara zaman dulu dengan zaman sekarang? Ya, saya kira memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan, ya, sejak masa-masa awal Islam datang sampai sekarang ini. Jadi pada zaman Rasul misalnya itu kan baru menempati rumah-rumah penduduk, katakanlah rumah Arkam ini, Ibnu Arkam, ya. Kemudian juga di hamparan masjid, kemudian berkembang kepada kutab, ya, semacam halaqah-halaqah. Nah, sekarang ini kan sudah mulai ada perubahan yang sangat signifikan, bahkan dikembangkan dalam bentuk lembaga-lembaga formal, ya kan. Jadi kalau kita bicara konteks Indonesia kaitannya dengan pendidikan Islam, kita menemukan tiga lembaga yang diakui, ya, sebagai tripusat pendidikan. Pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah sekolah sebagai lembaga formal, kemudian masyarakat sebagai lembaga non formal. Nah, ketiga-tiganya ini bersinergi, tidak ada yang parsial. Jadi anak dibesarkan di rumah tangga, dididik oleh orang tuanya, itu namanya lembaga pendidikan informal. Kemudian juga dia bersekolah, ya, di lembaga-lembaga sekolah sampai ke perguruan tinggi, itu namanya pendidikan formal. Dan juga di masyarakat sebagai tempat dia hidup dan berkumpul dengan orang lain, itu namanya lembaga pendidikan non formal. Nah, ini harus terintegrasi. Baik. Ya, secara nilai tidak boleh ada yang bertentangan. Jangan sampai orang tua mengajarkan A, ternyata di masyarakat yang dilihat B. Atau di sekolah ternyata C. Dia harus satu visi. Artinya dalam hal ini misalnya karena pertama pendidikan yang kemudian juga diraih oleh sang anak itu tadi adalah orang tuanya dalam lingkungan rumah yang sehari-hari bertemu. Artinya pendidikan orang tua di sini yang kemudian juga diharap untuk mumpuni. Nah, masalahnya secara fakta di lapangan begitu Pak, banyak juga dari masyarakat kita kalau dari segi pemahaman ilmu atau kemudian juga pemahaman apalagi bahkan di tingkat sekolah formal itu sendiri tidak melebihi dari SMP, SMA begitu yang tentu menjadi fakta di lapangan hari ini secara data. Seperti apa sebenarnya untuk kemudian dalam hal ini tadi disebut memilih pasangan hingga kemudian juga memiliki keturunan agar anak ini sendiri memiliki satu paham yang tentu bisa menjadi landasan atau pondasi, atau kemudian bisakah sang anak ini tumbuh dengan berbagai macam perbedaan itu tadi sehingga tumbuh menjadi anak yang kritis Pak?
Iya. Jadi kalau kita perhatikan beberapa nas hadis Nabi ya, misalnya Nabi mengatakan alimu auladakum, didiklah anak-anak kamu. Itu bermakna bahwa pendidik itu mesti punya modal, ya, punya modal untuk mendidik berupa pengetahuan, berupa pengalaman dan lain sebagainya, sehingga ketika dia menyampaikan itu betul-betul sampai kepada anak didiknya. Jadi dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua harus punya modal, ya, pengetahuan, ya, yang bisa mengangkat harkat martabat anak sampai kepada tingkat kematangan, ya, ataupun kedewasaan. Nah, karena itu maka orang tua yang merasa belum cukup, dia bisa memanggil orang lain untuk membantu atau bahkan bisa menyekolahkan. Ini saya kira bagian dari tanggung jawab pemenuhan hak anak. Tidak semua pengetahuan itu kan dimiliki oleh orang tua. Nah, dia menitipkan anak itu kepada lembaga-lembaga resmi. Ketika misalnya merasa tidak mampu, benar, untuk kemudian juga memberikan pelajaran yang istilahnya dalam hal ini begitu banyak. Nah, dengan kondisi di mana kita ketahui juga Pak, ibu-ibu atau bapak-bapak beberapa waktu belakangan ini sendiri kan cukup direpotkan dengan adanya media daring atau media online yang tentu dituntut secara paksa karena keadaan di tengah pandemi COVID-19. Metode ini sendiri dipilih untuk proses pembelajaran. Nah, di tengah masyarakat yang kemudian juga kaget istilahnya dengan kondisi seperti ini, dan di satu sisi juga ini menjadi media pembelajaran, tapi di satu sisi lain bisa juga media ini tadi disampaikan bisa ada dua sisi gitu. Nah, seperti apa sebenarnya tantangan dalam pendidikan Islam itu sendiri di tengah satu sarana yang berbentuk gawai yang bisa dibawa kemana saja ini bisa diarahkan dengan berbagai arah yang tentu kita tidak bisa kontrol sebagai orang tua misalnya. Baik, saya melihat ada satu pelajaran penting dari pandemi COVID-19. Ya, kita hampir 2 tahun lebih berhadapan dengan COVID-19. Ini saya kira menyadarkan kita ya akan pentingnya peran orang tua. Ya kan, anak-anak itu sekarang back to home, dia kembali ke rumah. Ya kan, bahkan saya mengutip ada satu tulisan, saya lupa sumbernya, pada masa COVID itu jumlah guru bertambah banyak. Justru maknanya apa? Ada guru sekolah yang memang perannya punya peran sebagai guru, dan juga dipaksa orang tua menjadi guru. Artinya dengan kondisi yang mau tidak mau dipaksa. Nah, jadi kan persoalannya adalah bagaimana orang tua berbenah diri. Nah, berbenah diri seperti apa yang kemudian juga diperlukan dan dipersiapkan bagi orang tua di tengah aktivitas yang kemudian juga dijalankan. Di satu sisi juga tenaga pendidik di hari ini banyak yang kemudian hanya sebatas memberi tugas atau PR. Di satu sisi juga orang tua memiliki aktivitas-aktivitas lainnya sebagai bentuk untuk pemenuhan nafkah misalnya, dan hal-hal lainnya yang sering kali ini juga memicu konflik di tengah-tengah rumah tangga sebagai pendidikan pertama yang istilahnya harus didapatkan sang anak. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai pendidikan Islam, di satu sisi juga menjadi bagian yang paling utama untuk kemudian diajarkan oleh orang tua, tenaga pendidik, ataupun juga dari kurikulum itu sendiri yang kemudian juga disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil regulasi atau kebijakan. Pendidikan Islam ini sendiri kan memang beragam kalau di sekolah yang istilahnya negeri dan bukan basis dari pendidikan agama Islam itu sendiri begitu Pak ya, misalnya SD, SMP, kemudian juga SMA atau SMK. Nah, berbeda misalnya dengan madrasah aliyah, apalagi dengan pondok pesantren yang tentu menjadi fokus utamanya adalah pendidikan agama yang dibarengi dengan pendidikan umum. Di tengah masyarakat kan Pak ada istilah ya, pendidikan umum dan pendidikan agama. Padahal istilahnya kalau bicara mengenai ilmu itu apa saja. Nah, seperti apa sebenarnya fenomena masyarakat yang menganggap bahwa
adanya gap atau batasan boundaries itu tadi Pak antara pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam di tengah-tengah kondisi hari ini. Iya. Jadi sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Islam itu melingkupi semua aspek kehidupan. Ya, mulai dari hal-hal yang paling kecil ya. Mulai dari cara masuk ke dalam WC, kemudian cara hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, bahkan hidup bernegara. Nah, sehingga Islam itu betul-betul memberi ajaran kepada kita bagaimana mengelola alam ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak bisa kita dikotomikan ya antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Semuanya itu satu kesatuan. Sebenarnya. Nah, cuma dalam hal transfer pengetahuan itu ya masing-masing orang kan punya cara ya. Supaya bisa lebih fokus ya. Maka kemudian terutama di tempat kita yaitu dibedakan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Nah, ketika bicara pendidikan agama itu sebenarnya kita sudah bisa melihat cakupannya apa. Ini penting ya, saya kira untuk orang tua juga penting. Yang pertama cakupannya adalah masalah akidah, masalah keyakinan ya, masalah keyakinan. Kemudian yang kedua masalah syariah. Nah, syariahnya ada yang namanya ibadah nanti, ibadah mahdah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ada yang betul-betul muamalah. Nah, muamalah ini bermasyarakat, jual beli, utang piutang, ya kan, masalah wakaf, masalah warisan, masalah monakahat, bahkan sampai kepada masalah politik. Nah, itu bicaranya syariah sebenarnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akhlak, perilaku, sikap ya. Ini tiga-tiganya ini menjadi sangat penting, dan kalau kita kembali kepada hadis Nabi, beliau mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nanti endingnya itu ada pada akhlak ini. Ya, yang di sana muatannya ada akidah, juga ada syariah. Akhlak yang menjadi bungkus ya dari semuanya itu. Dalam hal kondisi di mana tenaga pengajar ini sendiri belum bisa istilahnya mengkolaborasikan atau kemudian juga menyampaikan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum ini sendiri, kan pas seringkali juga menjadi kendala yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sebenarnya mungkin bisa saja untuk Lisyiaril Islam itu sendiri dimasukkan hadis atau kemudian juga ayat-ayat yang istilahnya mendorong untuk para siswa dan mahasiswa-mahasiswi itu tadi istilahnya untuk kemudian mengetahui dasar-dasar secara umum kenapa ada dan hadirnya di tengah-tengah masyarakat itu secara pandangan agama Islam. Tapi di satu sisi juga kendala itu memang dihadapi bahwa tenaga pengajar itu sendiri belum siap akan untuk menyampaikan itu. Nah, di kondisi seperti ini Pak, apakah yang kemudian juga dalam hal ini ketika Dewan Guru menyampaikan sesuai dengan kurikulum yang kemudian diajarkan dan tidak kemudian disinergikan lah istilahnya dengan ilmu pendidikan agama, apakah kondisi seperti ini bisa ditumpukan kepada guru yang sifatnya non formal tadi di tengah masyarakat, misalnya guru ngaji atau misalnya ada ulama-ulama yang membuka pengajian duduk istilahnya. Jadi begini, saya melihat ini memang perlu perjuangan panjang ya dan kontinu ya. Nah, sekarang kan sudah kita lihat beberapa, katakanlah di kampus ya, perguruan tinggi yang menamakan dirinya sebagai UIN ya, itu kan sudah ada prodi-prodi baru, misalnya prodi psikologi Islam, ya kan, kemudian ada ekonomi Islam, ada politik Islam. Ini kan saya kira sesuatu yang sangat baru ya, dan sebenarnya sudah lama, cuma secara formal baru menurut kita ya. Ini kan bentuk usaha untuk mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jadi kalau misalnya seorang guru bisa menerasikan ketika mengajar tentang fisika, tentang biologi, tentang kimia, kemudian di sana masuk nilai-nilai agama atau tokoh-tokoh
yang Islam kemudian juga berperan dalam mata pelajaran itu bisa juga. Saya kira salah satu usaha itu misalnya di kampus kita itu kan sudah ada sekarang ini prodi fisika, prodi biologi, kimia. Itu saya kira insya Allah kita yakin para dosen sudah mulai mencoba untuk mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah itu juga menjadi PR istilahnya bagi para tenaga pendidik yang istilahnya memang bukan dari latar belakang pendidikan Islam tapi juga mau belajar dan memang mampu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya gitu Pak ya. Jangan juga asal kemudian kutip tapi tidak tahu sumber referensi yang jelas dan sehingga para siswa dan siswi itu tadi mungkin cukup kebingungan karena terjadi perbedaan. Paling tidak saya kira dalam hal bersikap ya. Jadi guru-guru sebagai contoh, guru-guru umum ya, itu misalnya ketika dia mengajar dia katakanlah menyampaikan cara-cara Islami, pakai assalamualaikum misalnya kan, berdoa ya kan, perilakunya menunjukkan sikap-sikap seorang muslim yang baik ya kan, itu juga menjadi contoh yang baik bagi anak-anak didik. Paling minim itu minimal itu ya, sehingga kita bisa katakan sebenarnya guru di sekolah itu semuanya guru agama. Betul. Bukan hanya guru agama yang sifatnya formalnya, tapi semuanya kita ya kalau bisa guru agama. Seringkali anak itu sendiri kan memang dikatakan kalau dalam istilah ilmu parenting peniru ulung, Pak. Iya, benar. Peniru ulung di sini kan memang bisa dikategorikan bisa jadi apa yang diucapkan benar, atau bisa jadi apa yang dicontohkan. Tapi kalau bicara mengenai efektivitas, istilahnya yang dilakukan orang tua atau tenaga pendidiknya yang kemudian juga akan muncul perilaku tersebut. Nah, sejauh mana sebenarnya pemberian contoh itu, kita bicara mengenai lingkup orang tua dan juga tenaga pendidik untuk bisa memberikan dampak yang luar biasa besar, Pak, agar mengubah dalam segi hal kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai masuk akan budaya-budaya yang sebenarnya bukan dari bangsa kita. Iya. Jadi kalau kaitnya dengan masalah itu yang paling penting itu strategi pembelajaran ya. Kalau dalam formal. Iya, itu yang paling penting adalah uswah. Contoh. Contoh yang paling paling berkesan. Jadi satu kata dengan perbuatan. Jadi kalau gurunya mengatakan kita harus punya budaya bersih, itu mesti dicontohkan di kelas itu supaya kelas itu menjadi bersih. Dan bukan hanya di dalam kelas. Iya. Kalau misalnya guru mengatakan kita harus disiplin, yang ditunjukkan dengan sikap disiplin. Islam mengajarkan tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, tentang musyawarah, itu ya langsung kita terapkan. Contoh langsung dari guru-gurunya. Agar kemudian dapat diterapkan secara langsung juga oleh siswa, walaupun itu memang perlahan dan tergantung kriteria karakter masing-masing individu. Kalau kita bicara mengenai orang tua dalam hal ini yang kemudian ingin, Pak, membangun pola asuh yang baik dengan mendidik secara awal. Kita mengetahui begitu banyak tokoh-tokoh agama Islam, ulama Banua yang kemudian juga sebelum mereka sekolah ini dididik mereka terlebih dahulu. Salah satunya kan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mendidik anak beliau dengan begitu luar biasa sehingga istilahnya keturunan-keturunan beliau pun juga merupakan bagian dari ulama. Nah, ini kan tidak lepas dari peranan orang tua. Sejauh mana sebenarnya orang tua ini sendiri memiliki kedisiplinan dalam memberikan istilah kurikulum, Pak? Apakah harusnya orang tua ini juga kemudian istilahnya memiliki kurikulum yang kurang lebih bisa dimaknai sebagai sekolah walaupun tidak formal? Iya. Jadi kan kita mengenai istilah parenting sekarang ini kan. Nah, parenting itu kan sebenarnya adalah bagaimana memperkenalkan kepada orang tua hal-hal yang bisa membantu mereka mendidik anak-anak mereka. Ya kan? Jadi kalau bicara masalah parenting itu saya kira pertama tentu kurikulum ya, apa yang mesti kita berikan kepada anak, ya kan. Yang kedua tentu bicara tentang metode, ya, atau strategi. Yang ketiga bicara tentang media, kemudian bicara tentang lingkungan, environment, itu seperti apa. Jadi itu mesti dipikirkan oleh orang tua. Sebagai contoh kurikulum misalnya, tadi kan saya katakan di awal, kurikulum yang paling
yang paling dini yang mesti kita berikan adalah tentang ketauhidan, tentang keimanan. Nah makanya ketika anak baru lahir kan langsung diazankan itu. Betul. Nah ini kan pendidikan akidah yang pertama dan utama diberikan kepada anak. Paling tidak setidaknya ketika misalnya ada melihat binatang atau apapun, jangan hanya fokus pada fisiknya saja, tapi juga menanyakan dan memberitahu siapa yang menciptakan. Iya, itu kan akidah kan. Nah baru kemudian kita lihat dalam perkembangannya kan Nabi misalnya menyuruh anak untuk sembahyang ketika berusia 7 tahun. Ini sudah masuk ke syariah, ke ibadah ini kan, ke ibadah. Oke, jadi memang perlahan begitu Pak, perlahan-lahan untuk kemudian membentuk karakter. Membentuk karakter. Umur 10 tahun kalau nggak sembahyang dipukul. Maksudnya apa? Diberi pengajaran yang kira-kira membuat efek jerah, tapi tidak menyakiti. Nah ini kan sudah masuk ya. Nah kemudian bukan pada saat hanya akil balik. Iya, benar-benar sejak awal sudah. Sejak awal. Agar terbiasa sebelum mereka sudah. Nah, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sejak kecil itu jangan membentak. Misalnya kan, kemudian menghargai yang tua, menghormati yang tua, mengetahui etika-etika. Nah, ini termasuk bagian-bagian daripada kurikulum sebenarnya disadari oleh orang tua sejauh ini. Tapi kemudian perlu adanya sinergi. Jangan sampai juga sang ibu istilahnya mati-matian mendorong sang anak, tapi sang ayah tidak mendukung begitu ya. Kemudian jadi strateginya apa? Strategi yang bisa dilakukan apa? Apakah cukup dengan suruhan, perintah, ataukah juga larangan, anjuran? Kemudian tadi contoh teladan itu yang paling penting. Contoh teladan yang paling penting untuk bisa dilakukan agar anak itu kemudian terbentuk karakter yang paling baik. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai kurikulum, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata orang tua pun yang ada di lingkungan rumah setidaknya sudah menjalankan kurikulum-kurikulum yang sebenarnya tidak disadari bahwa itulah bagian dari kurikulum. Baik itu berbentuk ajakan atau contoh atau bahkan larangan, istilahnya untuk mengetahui sejauh mana anak ini sendiri memiliki perkembangannya fase demi fase atau usianya yang sudah ditentukan, tapi juga dari orang tua itu sendiri setidaknya menunaikan kewajibannya untuk mendidik sang anak sebagai perintah yang tentu sudah termaktub di dalam hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita bicara mengenai pendidikan di sini memang secara makro bisa diserap dari mana saja. Istilahnya dari online hari ini luar biasa, webinar gitu Pak ya, atau kemudian juga orang-orang yang istilahnya kita dulunya mau ke Amerika atau ke Singapura atau bahkan ke Saudi Arabia untuk mengikuti workshop sesuatu hal yang ingin kita pelajari, bisa saja hari ini kita ikuti lesnya istilahnya melalui via daring atau via online. Tapi di satu sisi teknologi dalam hal ini juga memberikan dampak yang istilahnya belum dirasa siap bagi para anak itu tadi Pak, karena di satu sisi mereka juga butuh alat komunikasi untuk memudahkan koneksi antara orang tua ketika misalnya mau menjemput dan lain sebagainya, tapi di satu sisi juga sebagai media pembelajaran mereka juga bisa melihat banyak hal di media handphone atau gawai ini sendiri. Sejauh mana perkembangan teknologi sebenarnya mempengaruhi akan ketauhidan kondisi seorang anak itu sendiri Pak? Apakah kemudian juga memang ketika sudah didukung oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya, tapi dengan bebasnya misalnya masih bisa membuka dan mengakses berbagai apa yang ada di handphone, itu juga menjadi pengaruh bagi mereka? Dia ada beberapa komponen yang mesti kita pahami dulu ya. Pertama, pendidik. Pendidik ini bisa guru, bisa orang tua, bisa masyarakat. Yang kedua, anak didik. Anak-anak kita semua itu adalah anak-anak didik. Yang ketiga, materi, kurikulum. Yang keempat adalah tujuannya apa yang mau kita capai. Yang kelima adalah alat.
Alat ini berbentuk media, ya kan. Kemudian yang kadang adalah lingkungan, environment. Ya. Nah, saya kira sekarang ini pada lingkungan yang saya katakan tadi betul-betul sangat global, yang memerlukan kejelian para pendidik untuk bisa menangkap seperti apa lingkungan yang kita hadapi, kemudian membawa anak menuju sasaran yang kita inginkan menjadi apa. Jadi balik lagi kepada pendidiknya itu iya, tadi Pak ya. Jadi istilahnya itu al-mudarris ahammu min kulli syai'. Apapun medianya, ya itu yang paling berperan adalah pendidiknya. Jadi sekalipun misalnya dalam hal ini WHO membatasi bahwa anak 20 menit istilahnya ketika di usia di bawah 5 tahun setiap harinya untuk efektif membuka handphone, tapi di satu sisi ketika didampingi dengan orang tua itu tadi sebenarnya bisa saja untuk bisa lakukan interaksi dan menambah ilmu wawasannya gitu. Jadi pendidik yang paling utama di sini. Kalau pendidiknya sudah mantap, insya Allah selebihnya bisa teratasi. Kita bicara mengenai alat Pak. Alat hari ini kan bukan hanya gawai, ada juga berbentuk mainan, atau kemudian juga tontonan, dan bahkan atraksi-atraksi yang dilakukan istilahnya yang kemudian hari ini begitu berkembang. Sejauh mana sebenarnya untuk sebagai orang tua kita membatasi Pak, membatasi alat-alat apa saja yang kemudian juga diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Iya, jadi memang seorang guru guru itu bisa guru di sekolah, bisa orang tua pendidik tadi. Pendidik itu harus memahami dulu karakteristik alat. Pertama dia sifatnya mendidik. Kalau dia merusak ya jangan dipakai, ya kan, mendidik. Yang kedua tidak mengganggu psikologi anak, ya kan. Jadi kalau misalnya justru membuat dia tambah beringas, ya kan, kemudian tambah tidak jelas arahnya kemana, ini akan mengganggu anak. Tadi katakan misalnya HP, kalau ternyata semua media dibuka, aplikasi dibuka, dan ternyata mengganggu anak, nah ini kan sangat membahayakan sekalipun dia punya nilai positif. Nah, lagi-lagi di sini yang paling berperan adalah pendidik untuk bisa mengidentifikasi mana yang kira-kira bersifat edukatif, mana yang kira-kira destruktif. Jadi dihitung antara manfaat dan mudaratnya. Benar. Sejauh mana pemberian alat yang dilakukan masih di bawah kontrol dari orang tua, tapi di satu sisi juga memantau. Benar. Apakah dari kondisi sang anak ini sendiri bagus dengan hadirnya alat ini atau tidak. Gitu. Nah, dengan kondisi di mana hari ini begitu berkembang, tapi di satu sisi juga kita sempat bahas tadi bicara mengenai orang tua yang istilahnya untuk memerlukan waktu dalam hal menunaikan nafkah dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga harus mendidik anak dengan berbagai ketidaksiapan yang tentu menjadi hal yang dipaksa sehingga mau tidak mau tadi istilahnya untuk kemudian juga hari ini orang tua berpacu akan waktu. Seperti apa sebenarnya orang tua dan tenaga pendidik dalam menyikapi kondisi seperti ini, Pak? Jadi pertama tadi saya katakan dia mesti belajar. Orang tua tidak boleh hanya sebatas melahirkan, tapi dia belajar untuk bisa mendidik. Baik. Nah, yang kedua karena keterbatasannya, dia bisa minta bantuan dengan orang lain, ya kan? Katakanlah misalnya tadi kita mengantarnya ke pesantren, ke sekolah-sekolah, dan juga bahkan bisa menganjurkan anak-anaknya untuk ikut di pengajian-pengajian. Majelis taklim. Maka saya katakan dan tadi kan itu juga diikuti orang tuanya gitu ya. Iya, termasuk orang tuanya juga harus paham. Harus paham. Makanya ketiga-tiganya ini nggak bisa lepas ini. Apalagi di dunia sekarang ini. Orang tua di rumah tangga, kemudian sekolah madrasah, pesantren, perguruan tinggi dan sebagainya, kemudian masyarakat punya andil. Kita berbicara mengenai sekolah, Pak. Sekolah di sini ketika sudah berbasis negeri dan tidak dari latar belakang pendidikan Islam, begitu. Sehingga porsi pendidikan Islam di sini dalam hal mata pelajaran sendiri kan, kalau istilahnya dihitung-hitung dari segi jamnya, misalnya per minggu, ini kan minim sekali sebenarnya, begitu, Pak. Baik itu pendidikan Al-Quran, ini secara formal secara formal yang kemudian dihadapi dan menjadi fakta di lapangan. Baik itu pendidikan Al-Quran, akidah akhlak, atau istilahnya
pendidikan penanaman nilai-nilai Islam ini sendiri porsinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendidikan umum yang ada di tengah masyarakat, istilahnya seperti itu. Seperti apa sebenarnya dengan porsi seperti ini, tapi juga anak dituntut untuk tentu karena dia sebagai muslim bertanggung jawab atas agama iman Islamnya begitu. Iya. Jadi sebenarnya saya pahami begini ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara masalah sekolah, madrasah, pesantren itu kan lebih kepada keluasan dan kedalaman kurikulum yang kita sampaikan. Dari sisi kecukupan mungkin iya terpenuhi ya. Ada secara konten di SMA, SMP itu pasti mengajarkan tentang akidah, tentang akhlak, tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih, itu pasti itu sama. Tapi porsinya sangat minim, terbatas, sangat minim. Nah begitu dia berpindah ke madrasah, itu tentu masing-masing tadi itu menjadi mata pelajaran. Jadi kalau PAI namanya ya, pada sekolah umum itu satu mata pelajaran. Di dalamnya ada mencakup banyak akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, SKE. Itu satu mata pelajaran. Betul. Dengan katakanlah 4 SKS ya per minggu misalnya, atau 4 jam per minggu. Nah begitu kita ke madrasah, itu sudah masing-masing jadi mata pelajaran. Ada mata pelajaran akidah. Dan bahkan dibagi dua, ada LKS, ada kitab gitu ya. Masing-masing menjadi mata pelajaran. Nah begitu kita ke pesantren, itu fikih itu menjadi satu tema besar, tapi nanti yang menjadi pelajaran adalah kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitabnya. Jadi fikih di kelas 1 itu kitab apa? Kitab apa? Atau tinggal dilanjutkan jilidnya. Iya, atau jilidnya gitu ya. Jadi secara intensitas memang lebih banyak di dunia pesantren. Kemudian baru turun ke madrasah, baru turun ke sekolah. Lalu adakah kemudian menjadi pengaruh Pak dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya kalau kita bicara sistem pendidikan nasional ya, itu sudah diatur Pak sebenarnya. Sudah ada cara mengatasinya. Misalnya anak-anak yang sekolah di SD, SMP ataupun SMA itu ada ditawarkan oleh Kementerian Agama, yaitu yang namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah yang spesialis mengajarkan agama pada sore hari. Jadi kalau pagi hari mereka sekolah formal SD, SMP, SMA, sore harinya mereka sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dulu namanya sekolah Arab, sekolah agama dulu, sekolah Arab. Itu diajarkan ya kurikulumnya ya sama dengan di madrasah, sama dengan pesantren, walaupun sangat terbatas. Dan sekali lagi memang diperlukan waktu dan usaha oleh anak tadi. Jadi gitu. Sekarang sudah banyak, itu hampir saya mulai hampir 200-an di Kalsel ini. Madrasah Diniyah itu. Madrasah Diniyah atau Ibtidaiyah yang dikenal bukan. Jadi madrasah berbeda. Baru Ibtidaiyah. Jadi kalau bicara jalur madrasah Ibtidaiyah itu tingkat dasar. Betul. Madrasah Tsanawiyah itu tingkat SMP, Madrasah Aliyah SMA. Kalau tadi SD, SMP, SMA. Diniyah ini lain lagi. Diniyah awaliyah sore hari, ini mengayomi siswa-siswa umum. Itu ada juga tingkatannya. Awaliyah itu tingkat SD, Usta tingkat SMP, Ulia tingkat SMA. Sebenarnya sudah bisa. Yang tentu mungkin tinggal dicari benar. Betul. Karena tentu sekali lagi tidak semua, walaupun tidak semua gitu Pak ya, tapi istilahnya banyak tadi sudah hadir di Kalimantan Selatan itu tadi sudah tersebar di Kalimantan Selatan. Apabila misalnya sang anak ini sendiri memang memiliki semangat yang cukup tinggi untuk bisa full day. Bisa full day. Jadi paginya dia SD atau SMP atau SMA, sorenya dia diniyah. Nah, terkadang kan orang tua juga ada perasaan kasihan gitu Pak ya, dengan kondisi di mana anak misalnya sudah dirasa full untuk kemudian juga misalnya dari pagi sampai siang kemudian juga sampai sore, menganggap bahwa
sekolah dirasa tidak efektif karena otak hanya mampu menyerap ilmu 20 menit saja gitu. Karena dengan kondisi banyaknya kurikulum mata pelajaran, tapi mengharuskan dia untuk harus tetap sekolah. Nah, dengan kondisi tantangan-tantangan seperti itu, Pak, kendala-kendala seperti itu, apa yang harus diatasi oleh orang tua ketika ada perasaan seperti itu? Tapi juga perlukah adanya pemantauan terhadap kondisi sang anak itu tadi agar kemudian juga tidak arahnya tidak memaksakan? Iya, yang pertama dulu kita pahami ya bagaimana strategi pembelajarannya yang tidak menjenuhkan. Jadi kalau kita memantau sekolah-sekolah full day, itu rata-rata mereka enjoy dengan strategi gurunya yang lebih rileks, lebih bersahabat, sehingga semuanya bisa tersampaikan. Itu penting. Nah, jadi sebenarnya sampai sore pun nggak ada masalah, ya kan. Bahkan kalau kita bicara pesantren itu kan 24 jam itu. 24 jam itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika mereka di asrama. Iya, itu 24 jam. Jadi sebenarnya nggak ada kekhawatiran. Nah, kemudian juga nanti akan kita tanyakan ketika anak sudah kemudian menunaikan sekolahnya. Istilahnya dalam hal ini kan orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak gitu dalam hal memberikan pendidikan, kemudian juga pakaian dan hal-hal lainnya. Namun ketika sudah anak menjalankan proses pendidikannya ini sendiri, apa yang menjadi kewajiban bagi orang tua dalam hal ini kembali? Apakah harus mereview lagi atau menanyakan kembali ketika di malam hari misalnya untuk belajar bersama, atau hanya sebatas mensekolahkan kemudian juga sudah selesai sampai sana? Kita nanti akan bahas, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, berbicara mengenai pendidikan kepada anak. Tentu pendidik dalam hal ini tadi sudah disebutkan ada 3 orang yang kemudian juga paling berperan, atau 3 aspek. Dalam hal ini tenaga pengajar atau tenaga pendidik, guru di lingkungan sekolah formal, atau kemudian juga orang tua, ayah, ibu, begitu, bahkan mungkin di lingkungan sekitarnya, ya ini nenek, kakek, dan ada orang-orang yang ada di dalam rumah istilahnya. Kemudian dilanjutkan dengan masyarakat. Masyarakat di sini yang dalam hal ini bisa jadi ulama atau dalam hal bersosialisasi. Nah, dengan kondisi di mana PR itu tadi begitu banyak, begitu. Kemudian juga proses pembelajaran kian singkat pada saat daring atau online, tapi tugas kemudian juga kian menumpuk, sehingga orang tua pun juga dirasa perlu untuk memantau dan bahkan seringkali kebingungan bagaimana proses menjawabnya, begitu Pak. Adakah kemudian juga yang menjadi kewajiban setelah selesai menyekolahkan anak dalam hal pemenuhan pendidikannya dan anak sudah menjalankan sekolahnya dengan baik, apa yang menjadi kewajiban orang tua setelah itu semua dijalankan, Pak? Ada satu program yang kami kira sangat baik untuk bisa kita pertimbangkan, yaitu ada yang namanya buku penghubung. Buku penghubung antara sekolah dengan orang tua. Ya, di sana akan kita lihat misalnya indikator tertentu, kedisiplinan, kemudian ibadah, kemudian kerapian, ketaatan. Itu dibaca oleh guru juga oleh orang tua. Jadi misalnya ketika anak berada di sekolah, itu akan diisi oleh guru. Anak ini seperti apa kedisiplinannya, ketaatannya, kepatuhannya, ibadahnya dan sebagainya. Kita beri skor. Ya, apakah baik sekali, sedang, kurang atau jelek, nanti dibaca oleh orang tua di rumah. Sudah ada catatan oleh si guru. Nah, saat yang sama ketika sampai di rumah, orang tua juga memberikan penilaian pada anak, lalu dibaca oleh orang tua itu tadi, oleh guru di rumah, oleh guru di sekolah. Nah, jadi apa kekurangan yang ada pada anak di sekolah itu akan diperbaiki oleh orang tua di rumah. Itu kan di lingkup apa itu sudah berjalan, Pak? Atau itu saya melihat di beberapa sekolah maju itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Bahkan sudah ada penelitian sekarang, disertasi mengenai masalah itu. Walaupun secara faktanya belum massal. Benar.
Tetapi saya merasakan itu. Ya. Apakah itu kemudian juga secara inisiatif atau inisiasi dari orang tua diperlukan Pak bagi mereka yang sudah paham nih dengan ilmu ini untuk kemudian ada sinergi dengan setidaknya mungkin ada dari laporan via WA misalnya. Saya melihat baru dalam sebatas perilaku ya. Sebatas perilaku. Jadi misalnya nanti katakanlah kedisiplinan yang dilakukan oleh anak di rumah itu anak masih belum maksimal mengerjakan sholat. Nanti dibaca oleh gurunya di sekolah. Wah, ini mungkin PR juga buat saya ini kan. Nah, lalu dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah itu dan menyampaikan dengan narasi yang tepat. Akhirnya gitu, kan lama-kelamaan bersinergi di situ. Lama ini kan terpotong itu. Betul. Terpotong. Jadi orang tua tidak paham apa yang dikerjakan anak di sekolah, pun sebaliknya. Seringkali juga orang tua mengetahui indikator keberhasilan sang anak hanya dari rapot per semester. Nah, itu yang berbahaya. Gitu Pak ya. Itu yang berbahaya. Jadi kita tidak dipantau harian. Mestinya proses itu lebih utama. Dipantau harian itu proses lebih utama, Pak. Mungkin kalau sejauh ini buku penghubung itu tadi di sekolah-sekolah maju sudah mulai diterapkan walaupun tidak secara massal dan belum secara massal, tapi mungkin bisa diinisiasi oleh orang tua untuk kemudian diskusi dengan dewan guru gitu Pak ya. Benar-benar. Atau sejauh mana mengetahui perilaku anak atau kemudian juga tingkat pemahaman dia dalam hal menerima ilmu itu tadi. Memang sudah ada saya lihat pertemuan orang tua dengan guru, tapi itu kan sebatas program ya. Betul. Bisa mingguan, bisa bulanan, kadang-kadang juga bisa terlupakan ya. Tapi kalau sudah menjadi program harian, itu luar biasa. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya Pak, sejauh mana orang tua untuk bisa memilih sekolah yang tepat untuk sang anak? Dalam hal ini kan sekolah begitu ribuan istilahnya yang hadir di tengah-tengah. Banyak orang tua berlomba untuk kemudian juga mensekolahkan anaknya bahkan di tingkat internasional gitu, untuk kemudian menyampaikan bahwa semakin mahal atau semakin lingkup akreditasi dan lain sebagainya maka akan semakin bagus begitu. Nah, tentu kan ini pasti ada usaha yang harus dikeluarkan dalam hal materi, dalam hal waktu, energi dan lain sebagainya. Tapi secara standar yang ada bisa dilakukan oleh semua orang tua begitu Pak. Apa yang menjadi dasar orang tua memilih sekolah untuk anaknya agar dikategorikan sekolah yang tepat? Iya. Jadi kita tidak bicara mengenai SPP ya, berapa bayar masuk ya. Betul. Itu tidak jadi patokan kita ya. Yang jadi patokan kita adalah domain yang mau kita berikan kepada anak itu seberapa efektif. Ada 3 yang mesti kita pahami. Pertama dari sisi kognitif, pengetahuan. Kalau anak sekolah di tempat itu seberapa luas, seberapa dalam pengetahuannya akan dia dapatkan. Kognitif ya. Dalam hal ilmu apapun gitu. Apapun ya. Yang kedua afektif, sikapnya itu ada tidak yang menunjukkan sikap-sikap positif setelah dia berilmu. Perilaku sikap itu. Ya kan, jangan sampai nanti dia pintar tapi tidak jujur. Kan mencari orang pintar gampang katanya. Mencari orang jujur kan susah. Betul. Nah, yang ketiga adalah psikomotornya, keterampilannya. Ada nggak keterampilan yang bisa diandalkan? Nah, jadi kalau 3 ini terpenuhi, kognitifnya kalau di bulan sana itu baik, afektif, sikapnya itu bisa dibanggakan. Yang ketiga, keterampilannya juga bisa dibanggakan. Nah, ini baru. Itu kan rata-rata kemudian juga setelah sang anak misalnya melakukan sekolah itu tadi, apa yang kemudian dilakukan orang tua untuk bisa menentukan sekolah mana pas selagi anaknya misalnya belum mendaftar atau kemudian juga perlukah kemudian juga mempelajari berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekitar, atau sebenarnya anak tersebut harus mendapatkan pendidikan yang baik apabila misalnya orang tua memiliki kecukupan yang tentunya juga sesuai. Saya melihat sementara ini orang melihat dari outputnya. Jika output sekolah itu baik, orang tertarik ke arah itu. Itu yang menjadi indikator apa namanya pemilihan sekolah. Seringkali dalam bukti nyatanya apa? Prestasi. Ya, prestasinya apa? Dari sekolah itu atau karena kita tidak mungkin bahkan. Orang tua kadang-kadang tidak punya waktu untuk mengsurvei lebih detail ya. Tapi dari pengalaman kita selama ini pasti orang bicara seperti apa
alumni sekolah itu. Oke. Nah, itu yang menjadi indikator. Baru kemudian kalau saya ke sana mampu nggak saya? Itu kan soal lain lagi kan. Betul, betul. Jaraknya seperti apa? Apakah ini adanya di Jawa, apakah di Kalimantan atau di mana? Itu kan soal lain. Tapi orang pasti mengarah ke sana. Dan kemudian juga tidak perlu adanya semacam meyakini hanya satu sekolah yang internasional saja yang bagus gitu Pak ya. Iya, karena itu relatif Pak ya. Karena itu relatif dan pandangan-pandangan seperti itu mungkin bisa diperbaiki lah istilahnya dengan kondisi di mana sekolah pendidikan yang ada di Indonesia bahkan di daerah kita pun juga luar biasa. Iya, benar. Apabila memang dalam kondisi di mana anaknya itu tadi didapat dari 3 aspek tadi. Itu yang penting Pak. Pendidiknya itu tadi gitu Pak ya. Nah, jadi yang kita lihat itu 3, jangan sampai lupa yang 3 ini. Kognitifnya seperti apa, afektifnya seperti apa, psikomotornya seperti apa. Oke, itu yang menjadi kunci utama. Iya, benar itu. Terutama dalam hal menjawab tantangan dalam persaingan global hari ini. Karena tentu persaingan global hari ini begitu banyak budaya-budaya masuk, K-pop ataupun juga hal seperti itu, setidaknya dimaknai dengan bijak oleh sang anak dan diberikan arahan oleh tenaga pendidik dalam hal ini untuk kemudian juga tidak terlalu fanatik istilahnya, tapi juga tidak terlalu menolak dengan berbagai perkembangan teknologi dan zaman hari ini. Penutup dari Bapak Husnul, silahkan. Baik, terima kasih. Saya kira kita memang tidak bisa menghindari ya dunia global sekarang ini ya. Tinggal bagaimana kita memberikan respon yang seimbang, proporsional. Ya, satu sisi kita mendapatkan manfaat dari dunia global. Saat yang sama juga kita berusaha untuk mereduksi, mengurangi, bahkan menghindari hal-hal yang kiranya tidak menguntungkan bagi perkembangan dunia pendidikan kita. Nah, ada istilah yang saya kira sangat penting untuk kita camkan bersama. Istilahnya itu al-muhafadzatu bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga tradisi kebiasaan lama yang sudah baik, kemudian mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Itu justru mungkin ada pada dunia sekarang ini. Apa hal yang baru yang lebih baik? Misalnya katakanlah media. Pembelajaran ya, itu saya kira kalau dijadikan sebagai media yang betul-betul positif, itu sangat berkontribusi dalam percepatan perkembangan anak kita sekarang ini. Ya, jadi bagaimana kita tetap menjaga tradisi lama yang sudah mapan ya, perilaku yang sudah bisa kita kita pertahankan dengan sangat baik, kemudian juga mengambil hal-hal baru yang lebih baik tanpa merusak yang sudah ada. Itu yang menjadi kuncinya bagi tenaga pendidik, bagi orang tua, masyarakat, apalagi bahkan tenaga pengajar, dalam hal ini guru. Terima kasih Pak Husnul juga menyampaikan ilmu hari ini, semoga bermanfaat insya Allah kepada para pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan Majelis Sore edisi hari ini. Dan tentunya menjadi kesimpulannya adalah berkaitan dengan pendidikan ilmu bisa di mana saja didapat begitu Pak ya, baik itu dari pendidikan formal ataupun juga non formal, tapi setidaknya pemenuhan akan pendidikan kepada anak itu menjadi kewajiban bagi para orang tua, dan tentu ini menjadi hal yang paling utama untuk kemudian dijalankan agar insya Allah kita semua tergolong agar orang yang beriman dan juga insya Allah husnul khatimah. Amin. Yang menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan ini. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga insya Allah sekali lagi membawa keberkahan dan kebermanfaatan akan apa yang disampaikan. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk tetap setia menemani kami di Duta TV dengan tayangan-tayangan Majelis Sore yang hadir di setiap Senin dan juga Rabu sore hanya di Duta TV, inspirasi Banua terpercaya dan inspiratif. Akhirnya saya Gusti Muhammad Terman Pak Husnul mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.